Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Harris Corner Detection. Apa itu Harris Corner Detection? Harris Corner Detection ini merupakan salah satu pendekatan matematika yang dapat digunakan untuk mendeteksi sudut pada citra atau gambar. Kalau kita lihat rumus Harris Corner Detection, di sini IX kuadrat, kemudian ada IY kuadrat dan ada IXIY, kemudian dikali dengan titiknya atau U kali V-nya. Di sini kita akan mendapatkan sebuah nilai Harris. Jadi berdasarkan apa nilai Harris ini, corner detection ini? Dia bakalan mencari atau mendeteksi sudut pada citra atau gambar ini berdasarkan tingkat intensitasnya. Tingkat intensitas di dalam sebuah area window slide. Lanjut. Gimana sih cara kerja Harris Corner Detection? Di sini kita akan memakai konsep window sliding. Nah, untuk setiap nilai intensitas XX, XY, dan YY pada window sliding akan dicari dengan rumus M sama dengan window sliding XY, IX kuadrat, IXY, IXY, dan IY kuadrat gitu. Kalau kita lihat pada gambar ini, di sini yang warna pink atau ungu ini merupakan windownya, lebar window slide yang bakal digerak-gerakkan. Lebarnya ini bisa kita tentukan window sliding ini. Kemudian dia bakalan bergerak mengelilingi gambar, mengitari gambar window sliding ini. Dia bakal mendeteksi jika seperti ini, contoh yang seperti ini, dia sebuah flat. Flat itu ya datar, tidak ada apa-apa. Ini terjadi karena tidak ada perbedaan intensitas di dalam area window sliding. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, di sini dideteksi sebagai tepi. Hal ini terjadi karena ada perbedaan intensitas, tapi perbedaan itu membuat sebuah pola berupa garis, sehingga dideteksi sebagai tepi. Kemudian, jika di sini, setelah di sini window slidingnya, dia akan dideteksi sebagai sudut karena intensitasnya, perbedaan intensitasnya berpola sebagai sudut, seperti sudut. Itu nilai intensitasnya berpola seperti sudut, sehingga dideteksi sebagai sudut. Nah, cara mencarinya itu kita menentukan nilai dead m dan menghitung nilai trace-nya. Pertama kita tentukan trace-nya terlebih dahulu, nilai trace-nya. Lambda 1 ditambah lambda 2 atau intensitas XX ditambah intensitas YY. Setelah menentukan itu, kita tentukan juga konstantanya pada Harris Corner Detection ini. Nilai konstantanya itu dimulai dari 0,04 hingga 0,06, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah kita mencari nilai konstanta, kita lalu mencari nilai R-nya dengan rumus R sama dengan det M. Ini det dari determinan M ini dikurangi dari K konstanta, kemudian dikali dari trace pangkat 2. Jika nilai R itu lebih besar dari batas ambang atau threshold yang telah kita tentukan, maka pada titik XY tersebut merupakan sudut, area sudut. Tapi jika lebih kecil, itu bukan sudut. Seperti itu. Langsung aja di sini kita coba coding. Di sini kita menggunakan bahasa Python. Kemudian kita menggunakan pertama library dari CP2. Setelah itu kita pakai NumPy. Lalu kita definisikan juga fungsi untuk mencari nilai Harris, yaitu find Harris. Dengan parameter pertama gambarnya, input image, kemudian konstanta, besar window, setelah itu batas ambang. Pertama kita buat array untuk menampung nilai titik-titik
yang berupa sudut. Setelah itu kita buat salinan gambarnya sebagai output image yang bakalan kita keluarkan dari fungsi ini. CV2 kita ubah warnanya, gambarnya adalah input image, terus di copy terlebih dahulu. Lalu kita ubah menjadi gray to BGR atau RGB saja boleh juga. Jadi karena input image nanti yang bakal digunakan berupa image berwarna grayscaling. Kemudian outputnya bakalan kita ubah juga menjadi output awal untuk gambar awal, yaitu RGB. Selanjutnya kita menentukan offsetnya terlebih dahulu, batas agar window slide kita tidak bergerak melebihi lebar dari image kita. Kemudian kita tentukan batas Y-nya. Y, nilai Y maksimal untuk bergeraknya. Kemudian kita juga menentukan batas X-nya. Kenapa kita perlu tentukan Y range dan X range-nya? Agar ketika bergerak nanti window slide-nya tidak melebihi gambar yang ada gitu. Jadi ada batasannya. Setelah itu kita menentukan nilai dy dan dx menggunakan gradient dari input image. Nilai dy dan dx-nya. Kita tentukan nilai intensitas awalnya untuk ixx sama dengan dx pangkat 2, kemudian ixy sama dengan dx dikali dy, kemudian iy sama dengan dy pangkat 2. Kemudian kita menggerakkan window slide-nya menggunakan looping. Dalam kasus ini kita menggunakan for y in range mulai dari offset hingga y range. Kemudian di x-nya juga for x in range mulai dari offset hingga x range. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu posisi dari window-nya. Start y main offset, kemudian n y dengan y plus offset plus 1, kemudian start x sama dengan x kurang offset, nx sama dengan x plus offset plus 1. Sini kita sudah menentukan posisi dari window-nya, window yang bakalan kita gunakan untuk mencari nilai intensitas pada area tersebut. Kemudian kita menghitung intensitas XX pada window tersebut dengan IXX start Y hingga N dari Y, kemudian start X dan N dari X, kemudian win IXY nya IXY dengan start Y hingga NY, kemudian start X hingga NX, start X hingga NX. Kemudian win yang bagian intensitas YY yaitu IYY start Y hingga
ny, kemudian start x hingga nx. Nih sudah kita tentukan cari nilai win-nya, nilai win intensitas dalam area window. Lalu kita jumlahkan masing-masing nilai intensitas dalam window tersebut, pertama dari x yang bagian intensitas xx. Kita pakai saja win exx.sum, kemudian sxy sama dengan win xy.sum, lalu syy sama dengan win yy.sum. Sudah kita jumlahkan, kita mencari nilai determinan. Det sama dengan jumlah sxx intensitas pada xx dikali jumlah pada yy, kemudian dikurang sxy di pangkat 2. Itu determinannya. Kemudian kita mencari nilai trace sama dengan x ditambah syy. Sudah kita dapat nilai trace-nya, kita mencari nilai r-nya. Det k dikali trace pangkat 2. Lalu kita melakukan pengecekan. Jika r lebih besar dari threshold, ini adalah sudut. Jika besar lebih dari threshold, kita tambahkan corner list dot append. Find the append, poinnya di mana, poin mana yang merupakan sudut. Lalu output image, kita tandai gambarnya mana sih yang sudut, gitu kita tandai dengan titik merah. Sudah selesai. Lalu kita tutup return fungsi yang berupa corner list dan output image. Lalu kita panggil input image sama dengan pakai library cv2 imread. File yang mana, kita coba square aja, square.png. Ini filenya square.png. Setelah itu kita ubah menjadi grayscale. Kenapa perlu diubah menjadi grayscale? Tujuannya adalah mempercepat proses perhitungan. Sebenarnya tidak perlu sih bagi untuk gambar seperti ini, hanya bersifat hitam dan putih. Tapi jika gambarnya lebih dari warna hitam dan putih saja, ada baiknya kita convert dulu ke grayscale biar lebih mudah menghitungnya. Proses komputasinya lebih cepat. Color bgr to gray. Kita tentukan batas ambang k sama dengan 0,04. Kita pakai saja yang nilainya 0,4 hingga 0,6, kita pakai 0,04. Lebar window size nya 5 saja. Kemudian threshold kita pakai 1000. Lalu kita panggil, pertama kita tampung dulu variabel untuk menampung list corner dan output image sama dengan find Haris. Pertama gambarnya, input image-nya yang sudah di grayscale tentunya. Selanjutnya nilai k, lebar window size, dan threshold. Setelah itu kita tampilkan menggunakan cv2. Lalu kita buat cv2 untuk white key-nya adalah 0 untuk keluar. Kemudian kita coba run. Nih, sini kita telah berhasil mendeteksi sudutnya nih. Kalau kita lihat di sini,
Titik merah ini merepresentasikan sudut pada gambar. Jadi kita dapat sini sudutnya. Saya rasa cukup mengenai Harris detection. Terima kasih.